Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Purple VD, yaitu bagaimana cara mengatasi NISN ganda. Oke, langsung saja Bapak Ibu silahkan login ke Purple VD. Kemudian di bagian dashboard Bapak Ibu bisa melihat residu peserta didik. Di sini kami ada 4 peserta didik yang masih residu. 3 diantaranya yaitu NISN ganda. Yang satu lagi memang belum ada NIK sehingga masuk residu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat rinciannya di bagian menu residu. Klik di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 4 peserta didik yang ganda ya. Yaitu Bapak Ibu arahkan saja di bagian silang X ini, maka akan ditampilkan NISN dipakai oleh lebih dari 1 orang. Nah, ada 2 kriteria, yaitu gandanya aktif atau tidak aktif. Jadi Bapak Ibu silahkan dicek terlebih dahulu apakah status gandanya itu aktif atau tidak aktif. Nah, caranya ya, lihat di bagian profilnya ya. Bapak Ibu arahkan di sini di bagian ikon orang ini, klik di sini. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian tab quality control. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya untuk peserta didik ini itu dia ganda dengan lembaga ini. Nah, tetapi keaktifannya tidak aktif. Nah, jika status keaktifannya itu tidak aktif, baik dia ganda dengan lembaga lain atau dengan lembaga yang sama, misalkan dia pernah masuk ke lembaga kita, ke TK kita, tapi mengundurkan diri misalkan, keluar, kemudian kita keluarkan di semester sebelumnya di aplikasi Dapodik sehingga statusnya keluar, kemudian dia kembali lagi sekolah, masuk lagi, kemudian kita input manual sehingga nanti dia menjadi ganda dengan lembaga kita juga tetapi statusnya tidak aktif. Nah, maka jika status keaktifannya tidak aktif, Bapak Ibu tinggal menunggu saja sampai dengan sistem memproses sehingga nanti data ini menjadi valid. Jadi kita tinggal bersabar menunggu ya. Mungkin prosesnya lama ya, mungkin bisa 2 mingguan atau mungkin lebih. Yang jelas nanti sistem akan memprosesnya sehingga nanti menjadi valid. Jika Bapak Ibu tidak sabar ya, mungkin ingin lebih cepat, mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas yang untuk melakukan merger data. Nah, jadi ini yang pertama ya, jika status keaktifannya tidak aktif, apakah dia ganda dengan lembaga lain atau dengan lembaga yang sama, tetap Bapak Ibu tunggu saja sampai dengan sistem memproses. Atau hubungi dinas untuk melakukan merger data jika ingin cepat prosesnya. Oke, yang kemudian ini yang pertama kita tutup. Kemudian dia ganda tapi statusnya aktif. Nah, seperti contoh ini peserta didik kami ini, kita cek di bagian profilnya, kita klik di sini. Oke, kita klik tab quality control. Nah, jika status keaktifannya aktif, nah ada 2 opsi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, meminta lembaga yang bersangkutan untuk mengeluarkan siswanya baik dari Dapodik ataupun EMIS. Nah, dalam hal ini peserta didik ini diganda dengan RA, maka kepala sekolah bisa menghubungi kepala sekolah RA yang bersangkutan untuk mengeluarkan dari aplikasi EMIS mereka. Nah, nanti jika sudah dikeluarkan, kita tinggal menunggu 2 kali 24 jam ya untuk terbaca di Purple VD. Bisa saja lebih ya, mungkin 3 harian. Tapi nanti jika sudah dikeluarkan, maka di Purple VD akan terbaca menjadi siswa tidak aktif. Dan jika sudah tidak aktif, maka kita tinggal menunggu saja sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika gandanya dengan lembaga yang lain yang dari Kemdikbud, maka minta mereka keluarkan dari aplikasi Davodiknya, kemudian lakukan sinkronisasi. Nah, nanti kita tinggal menunggu supaya di Purple VD terbaca tidak aktif, dan setelah tidak aktif kita tinggal menunggu sampai sistem memproses lebih lanjut sehingga siswanya valid. Nah, ini opsi pertama. Opsi kedua, jika seandainya memang tidak bisa dihubungi lembaga tersebut atau mungkin koordinasinya agak susah, Bapak Ibu bisa mengajukan pengeluaran siswa tercatat ganda melalui menu ini. Ya, caranya di sini ini tidak usah kita close supaya nanti lebih enak mengcopy datanya. Kita kembali kemari. Nah, Bapak Ibu klik di bagian ini pengeluaran siswa tercatat ganda. Oke, kemudian di sini kita masukkan NPSN sekolah yang tadi ganda dengan lembaga kita ya. Dalam hal ini NPSN RA-nya ya, kita kopikan yang ini, saya copy.
klik kanan, kemudian copy, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian paste. Nah, ini tanda kurungnya kita hapus. Ini masih kurang, kita inputkan angkanya ya sesuai NPSN-nya. Oke, jika sudah, kita masukkan ISN peserta didiknya, kemudian nama peserta didiknya, kemudian tanggal lahir peserta didiknya. Nah, jika sudah dimasukkan semua datanya, Bapak Ibu klik pencarian. Nah, ini ditemukan ya. Nah, jika ditemukan seperti ini, artinya memang siswa tersebut masih aktif di lembaga asal ya, dan memang belum dikeluarkan. Tetapi jika seandainya ketika Bapak Ibu mengklik pencarian muncul notifikasi error warna merah, itu artinya peserta didik tersebut memang sudah dikeluarkan oleh lembaga tersebut, tetapi belum terbaca di Verval VD. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja 2 kali 24 jam atau lebih supaya nanti di Verval VD statusnya menjadi tidak aktif. Jadi seperti itu ya, karena banyak yang tanya, Pak sudah diikuti caranya, tetapi ketika diklik pencarian muncul error seperti ini. Nah, itu artinya memang dia sudah tidak ganda lagi ya, tidak ganda lagi. Statusnya masih aktif di Verval VD, hanya saja belum terbaca. Kita tinggal menunggu sampai di Verval VD itu terbaca tidak aktif. Nah, jika keluar seperti ini, langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu pilih jenis keluar ya. Di sini ada beberapa pilihan. Jika seandainya Bapak Ibu pilih lulus, maka silakan upload ijazahnya. Misalkan dia sudah masuk SD tapi ganda dengan TK sebelumnya, kemungkinan SD-nya input manual sehingga ganda, maka pihak SD bisa mengajukan pengeluaran siswa tercatat ganda, kemudian nanti di opsinya ini pilih lulus dan upload ijazah TK-nya ya dalam bentuk PNG ya, JPG, JPEG atau PNG, dan maksimal itu upload dalam 1 MB ya. Kemudian jika seandainya dia mutasi, nah, Bapak Ibu pilih surat mutasi ya, mungkin surat mutasi dari lembaganya, silahkan dimasukkan, kemudian diupload ya. Atau jika seandainya tidak memiliki ini, Bapak Ibu bisa pilih dikeluarkan, kemudian nanti upload surat keterangan aktif belajar dari lembaga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu buatkan surat keterangan aktif belajar ya, seperti ini contohnya ya, kami sudah buat. Nah, tinggal seperti ini. Nah, buat surat keterangan aktif belajar bahasanya peserta didik ini memang benar aktif di sekolah kita, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Nah, ini nanti kita upload. Oke, kita close. Nah, dalam ini kami pilih yang dikeluarkan dan saya akan upload surat keterangan aktif belajar. Nah, sehubungan format yang diminta adalah JPG, JPEG, dan PNG, maka kita harus ubah dulu ini menjadi JPG, PNG atau JPEG ya, karena ini masih dalam bentuk PDF. Bapak Ibu tidak perlu bingung ya untuk mengubahnya. Buka saja browser ya, tab baru. Bapak Ibu ketikkan saja di sini iLog PDF. Kemudian pilih di sini, klik bagian ini iLog PDF ini. Bapak Ibu pilih yang PDF to JPG. Klik di sini. Kemudian kita pilih filenya ya. Bapak Ibu klik filenya, kemudian open. Kemudian pilih pack to JPEG. Jangan ekstrak image ya. Kalau ekstrak image ini dia akan mengeluarkan gambarnya saja dari halamannya. Tapi kita pilih yang ini, pack to JPEG ya. Kemudian kita klik convert to JPEG. Nah, pastikan yang kita convert juga di bawah 1 MB ya, karena maksimal tadi itu 1 MB. Nah, ini kita cek ini, kita open. Kita cek ini sudah di bawah 1 MB, jadi tidak perlu kita kompres lagi gambarnya, langsung kita rename saja ya supaya lebih bagus. Ini kita rename. Oke, kemudian kita kembali ke Verval VD. Di bagian sini kita klik browse ya, kemudian kita cari tadi yang sudah kita convert ya, ini, kemudian klik open. Oke, ini sudah ya, sudah terbaca. Nah, jika sudah seperti ini, klik di sini untuk ajuan pengeluaran. Kita klik. Oke, data berhasil diajukan, silahkan tunggu persetujuan pusat. Nah, setelah berhasil diajukan, Bapak Ibu tinggal menunggu. Nanti statusnya akan seperti ini ya. Ini dalam proses. Jika sudah disetujui seperti ini, gandanya itu nanti akan hilang ya, akan menjadi valid. Oke, demikian ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.